Kemajuan industri dan pertambangan memang dapat meningkatkan perekonomian rakyat yang tinggal di daerah sekitar industri. Namun di saat yang bersamaan, kota tersebut juga bisa menjadi kota yang berbahaya bagi penduduknya. Inilah 7 kota paling berbahaya di dunia versi On The Spot. Awalnya, Chernobyl merupakan kota normal seperti kebanyakan kota di Ukraina. Namun pada malam hari tanggal 26 April 1986, ketika semua penduduk sedang terlelap, terjadi ledakan dahsyat yang mengubah hidup penduduk Chernobyl. Ledakan ini berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di kota itu. Dalam hitungan detik, ledakan tersebut membumi hanguskan kota tersebut dan melepaskan radioaktif 400 kali lebih besar daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dampak ledakan ini bahkan sampai ke Kepulauan Inggris. Bencana ini juga tercatat sebagai bencana buatan manusia terbesar sepanjang masa. 50 orang tewas saat tragedi tersebut. Jumlah korban yang terkena dampak radiasi masih bervariasi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan korban radiasi sebanyak 9.000 orang. Organisasi Lingkungan Hidup Greenpeace mengklaim jumlahnya 93.000 orang. Mereka yang terkena radiasi mengalami berbagai penyakit mematikan, mulai dari leukemia, kanker tiroid, hingga penyakit kardiovaskular. Selain itu, anak-anak Chernobyl yang orang tuanya terkena radiasi terlahir cacat, ada yang cacat fisik, ada juga yang cacat mental. Setelah ledakan, kru darurat mengubur kompleks PLTN dengan beton besar yang dikenal dengan julukan The Sarcophagus untuk membendung radiasi nuklir yang masih tersisa. Namun salah satu surat kabar Polandia melaporkan konstruksi bangunan tersebut sekarang sudah mengalami kerusakan. Beberapa beton ditemukan berlubang dan memungkinkan tikus keluar masuk bendungan tersebut. Ini sangat membahayakan karena radiasi bisa menyebar lagi dan membahayakan Eropa. Meskipun pemerintah sudah memerintahkan penduduk untuk meninggalkan kota Chernobyl, masih ada yang tidak mau pergi dari kota maut itu. Mereka memilih mati terkena radiasi daripada mengungsi di kota yang tidak mereka kenal. Hingga kini, pemerintah Ukraina dan Federasi Rusia masih mengeluarkan biaya untuk membayar tunjangan pada sekitar 7 juta orang yang terkena dampak bencana. 5 hingga 7% pengeluaran tahunan Ukraina masih dianggarkan untuk korban Chernobyl. Merchants and captains of the world, sailors, navigators, track it down below, down to the devil's shore, to be his guest forever. Kota mematikan lainnya ada di Tiongkok. Kota Linfen mendapat predikat sebagai kota paling tercemar di dunia menurut majalah Times. 3 juta penduduk kota itu harus terganggu karena batu bara dan polutan setiap harinya. Ada tambang batu bara sepanjang 19 km dengan produksi 50 juta ton batu bara per tahun di perbukitan Chenxi dekat kota Linfen. Setiap harinya, ratusan penduduk dirawat di rumah sakit karena kondisi pernapasan, seperti paru-paru hitam, bronkitis kronis, dan asma. Beberapa penyakit bahkan lebih parah, yaitu pneumonia dan kanker paru-paru. Anak-anak di sini juga memiliki tingkat keracunan timbal yang tinggi. Pagi, siang, maupun sore tidak pernah ditemukan udara bersih di kota ini. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut asap polusi yang kita lihat menghiasi kehidupan di kota ini. Lebih parahnya, jika kita menjemur pakaian di luar rumah, maka ketika kering, pakaian tersebut akan berubah warna menjadi lebih hitam karena udara yang kotor. Every day is a new day. I'm thankful for every breath I take. Di Peru ada sebuah kota yang juga dinyatakan berbahaya karena tingkat polusi yang cukup tinggi. 35.000 orang di kota ini sudah tercemari oleh limbah timbal, seng, tembaga, dan polusi belerang dioksida. 99% anak-anak di kota ini memiliki darah yang telah tercemari bahan kimia tingkat tinggi. Kebanyakan anak yang lahir di daerah itu tidak berhasil melewati usia 6 tahun. Tidak hanya udara dan tanah saja yang tercemar, di kota La Oroya sering terjadi hujan asam yang disebabkan oleh belerang dioksida yang menumpuk di atmosfer. Hujan asam ini sering menghancurkan tanaman penduduk yang tadinya bergantung pada lahan pertanian mereka. Pencemaran ini berasal dari pertambangan dan pengolahan logam yang ada di kota ini.
Sebuah perusahaan pertambangan Amerika bernama Dow Run berdiri di sini sejak tahun 1922. Mereka menguras hasil bumi yang paling berharga di La Oroya, namun tidak bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan logam yang telah dikuras tersebut. Setelah puluhan tahun, akhirnya pemerintah mendesak pemilik perusahaan ini melakukan pembersihan limbah yang telah mencemari kota La Oroya. Alih-alih membersihkan kota, Ira Reinert, jutawan pemilik perusahaan itu, malah memakai keuntungan perusahaan dengan membangun rumah-rumah megah di Amerika Serikat. Rumahnya menjadi salah satu dari 5 rumah termegah di dunia. Rumah yang harganya mencapai 3,5 triliun rupiah ini terletak di tepi pantai. Rumah ini memiliki 29 kamar mewah, 39 kamar mandi, 3 kolam renang, dan memiliki pembangkit listrik sendiri. Penduduk di kota Dzержinsk, Rusia, sekarang tidak lagi bermimpi untuk hidup sampai usia lanjut karena rata-rata harapan hidup sampai usia lanjut di kota ini cukup rendah. Pria biasanya meninggal pada usia 42 tahun, sedangkan wanita 47 tahun. Penyebab rendahnya harapan hidup di kota ini berasal dari 300.000 ton limbah kimia yang dibuang ke kota ini. Kota yang sempat memegang rekor kota paling tercemar di dunia ini pernah menjadi pusat pembuatan senjata kimia Uni Soviet pada tahun 1930. Sisa-sisa pembuatan senjata inilah yang mencemari kota. Air tanah terkontaminasi dengan sekitar 200 bahan kimia yang berpotensi mematikan. Beberapa neurotoksin paling berbahaya juga memenuhi perairan mereka. Pada tahun 2003, angka kematian di kota neraka kimia ini mencapai 260%, melampaui angka kelahiran mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kota ini. Beberapa penduduk memilih meninggalkan kota kelahiran mereka daripada hidup dalam waktu yang singkat. Kota Kabwe, Zambia sempat berjaya di awal abad ke-20 ketika timah ditemukan di dekat kota tersebut. Semua penduduk datang ke kota itu untuk menambang timah. Tidak hanya penduduk saja, beberapa perusahaan pun mencoba meraup keuntungan dari kekayaan Kabwe. Namun tidak satu pun memperhatikan bagaimana logam ini bisa membahayakan dan mempengaruhi kesehatan penduduknya. Setelah lebih dari 100 tahun kegiatan penambangan berlangsung, Kabwe menjadi salah satu kota yang paling tercemar di dunia. 255.000 orang berpotensi terkontaminasi timbal, termasuk anak-anak. Kandungan timbal dan timah pada anak-anak di kota ini berjumlah 5 hingga 10 kali kadar yang dianggap aman. Tidak hanya kesehatan penduduk, tanah di sana pun akhirnya terkontaminasi hingga apapun yang ditanam tidak bisa tumbuh. Perekonomian rakyat pun semakin terpuruk. Beberapa warga yang masih tinggal di Kabwe terpaksa kembali ke pertambangan meskipun dilarang. Mereka menambang timah secara tradisional demi menyambung hidup. Walaupun berbahaya, mereka tetap melakukannya karena mengetahui bahwa tubuh mereka sudah terlanjur terkontaminasi oleh timah tersebut. Sumgayit merupakan kota terbesar ketiga di Azerbaijan dengan populasi sekitar 300.000 orang. Kota ini didirikan tahun 1949 dan menjadi pusat industri yang memiliki lebih dari 40 pabrik manufaktur bahan kimia industri dan pertanian. Setiap hari, pabrik-pabrik ini beroperasi penuh dan menghasilkan 70 hingga 120 ribu ton emisi setiap tahunnya. Tidak hanya emisi yang mencemari udara, limbah pabrik juga mengotori Laut Kaspia yang dekat dengan pemukiman penduduk. Keadaan ini membuat penduduk di tempat ini beresiko terkena kanker tingkat tinggi. 51% penduduk berpotensi mengidap penyakit kanker, 8% diantaranya meninggal karena kanker ganas. Yang lebih parah lagi, Sumgayit semakin dikenal dengan kuburan bayi. Sebagian besar bayi lahir dengan kelainan fisik yang parah dan cacat mental. Beberapa orang tua yang tidak sanggup melihat keadaan anaknya akhirnya membunuh anaknya sendiri. Beberapa anak meninggal di usia dini karena tidak bisa bertahan. Sekarang ini sebagian pabrik telah ditutup, namun polutan masih tetap ada.
Setiap hari penduduk harus bersentuhan dengan logam berat, produk kimia, dan racun merkuri. Tingkat kematian mencapai 50%. Di India, ada sebuah kota yang kaya akan biji kromit. Kota itu bernama Sukinda. 97% pasokan biji krom di India berasal dari kota ini. 12 tambang terbuka terus beroperasi di daerah ini tanpa adanya rencana pengelolaan lingkungan dan lebih dari 30 juta limbah batuan tersebar di daerah sekitar. Limbah itu bahkan mencemari sungai Brahmani yang merupakan sungai penting di kota tersebut. Tidak hanya sungai, air tanah pun sudah tercemar. 70% dari air tanah di kota ini mengandung heksavalen kromium yang berbahaya bagi kesehatan. 2,6 juta penduduk berisiko terkena penyakit kanker, bisul hidung, pilek, dan masalah pernafasan. 85% kematian penduduk di kota ini dihubungkan dengan pertambangan yang berlangsung. Pemirsa, itulah 7 kota paling berbahaya di dunia. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kota-kota industri dan kota-kota besar di Indonesia untuk lebih memperhatikan kelangsungan ekosistem.